Menebar kasih sayang semesta, membangun peradaban baru yang mulia, untuk keamanan dan bahagia bersama dalam hidup Allah, Tuhan yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Abah Kiai Haji Ustaz Afif Amin, Ustaz Haji Ahmad Halimi, Ustaz Ahmad Rifai, Ustaz Haji Anis, Ustaz Afif, dan segenap asatidzah lain, Ustaz Ahmad Rifai, seluruh jamaah Majelis Salim Malam Rampok Syarah Hikam yang berbahagia. Bahagia banget ya yang penutupannya. Tapi saya bilang berbahagia, menyamakan frekuensi dengan guru. Kalau tadi Abah menyampaikan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita ngajinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rahman, Allah Rahim. Ada satu ayat yang ini jadi andalan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukal ghafurur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab. Kalau kita sementara belum bisa untuk menjadi kategori ulama yang yakhshallaha min ibadil ulama, yang dikatakan hanya ulama lah orang-orang yang memang benar-benar takut kepada Allah. Paling tidak kita tahu bahwa Allah itu punya sifat rahmah, Allah itu punya sifat welas, punya sifat sayang kepada kita. Artinya apa yang sudah kita lakukan, pengajian syarah hikam, apa yang sudah kita lakukan pengajian di tempat-tempat lain itu, kalaupun tadi pengamalannya bainas sama wa sumur, jadi nggak usah ngarep-ngarep banget. Emang nggak usah ngarep-ngarep banget pengen jadi wali. Kalau toh memang nggak jadi wali, minimal kita dibiarin sama Allah terus ngaji, pulang ngaji masih sehat, besok balik ngaji lagi kopi masih enak, besok balik ngaji lagi masih bisa ketawa-tawa, itu berarti insya Allah Allah udah ridho pada kita. Amin ya Pak? Karena kalau seandainya Allah menghisap atau Allah menghitung kita, ngaji sih begitu, ngaji kagak wudhu begitu misalnya, ngaji sih ngadepin kitab hikam misalnya, ngadepin kitab hikam sih begitu. Kalau kita dihitung-hitung amal kita, Allah hitung sampai jeroannya, Allah hitung sampai batinnya, pasti semuanya kurang, pasti semuanya itu ada taksir atau kesembronoan kita. Cuma kalau kita kembalikan lagi, Rabbukal ghafurur rahmah, bahwa Allah itu punya sifat rahmah kepada kita. Allah biarin kita nggak jadi wali nggak apa-apa, yang penting kita balik ngaji ke sini dalam keadaan bahagia syukur, insya Allah itu termasuk satu rahmah Allah, satu kasih sayang Allah yang Allah masih tetap teruskan kepada kita. Jadi memang kalau Ustadz Huda tadi pengamalannya misalnya masih jauh sekali untuk menjadi wali, ya memang iya, jauh sekali menjadi wali. Ada dua hal yang berbeda. Yang pertama, ada yang namanya sah. Tapi bolehkah kita ngarepin jadi wali? Boleh, asal udah tanda tangan. Kan yang nama proposal tanda tangan mengetahui Abah Nunuk misalnya, ditanda tangan sama Abah Nunuk, tanda tangan Mas Halimi, udah ada tanda tangannya.
Proposal sah nggak? Sah. Tapi diterima nggak sama Allah? Ya belum tentu juga sih. Jadi jangan ngarep banget. Sah nggak kita berharap seperti itu? Sah. Tapi belum tentu juga, karena ada yang namanya sah dan ada yang namanya qabul. Kalau sah itu asal sudah melalui syarat-syarat dan rukun-rukun yang memang harus dipenuhi, udah sah aja. Tapi belum tentu diterima sama Allah. Ngaji kita kalau sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, ya udah artinya sudah bisa dikatakan sah. Permintaan kita sah, tapi diterima nggak sama Allah, ya itu belum tentu. Yang penting kita di batas sah, di batas sah, syarat-syarat dan rukunnya ini sudah kita penuhi, maka sudah bisa dianggap sah. Nah, untuk bisa menghadirkan atau mewujudkan hikmah dari semua ibadah, mewujudkan manfaat dari ngaji kita, faedah-faedah dari mauizah, itu tidak cukup hanya sah saja, tapi harus ada yang namanya qabul. Qabul di sini artinya diterima oleh Allah. Salat yang katanya tanha anil fahsyai wal munkar, kalau hanya nimbang sahnya aja, syarat dan rukunnya, maka nggak akan bisa sampai tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi kalau kita yang jadi pegangan bukan hanya syarat dan rukunnya saja, tapi yang kita jadikan qabulnya, bagaimana supaya Allah menerima sholat kita? Kita sholat kita itu benar-benar bukan hanya sholat lahiriah saja, tapi batin kita. Tatkala sujud ya kita sujud, tatkala ruku batin kita juga ruku. Kalau sudah seperti itu, dibebaskan lagi dari perasaan bangga dengan ibadah-ibadah kita. Insya Allah kalau sudah bebas batinnya dari cacat-cacat batin, maka qabul. Ibadah yang seperti ini yang sudah memenuhi syarat rukun, kemudian juga yang sudah terbebas dari perasaan bangga dan segala cacat-cacat yang terbebas dari perasaan bangga atas ibadah, bangga atas ngajinya, bangga yang sudah terbebas dari semua cacat-cacat batin ini yang nanti akan diterima oleh Allah. Kalau sudah diterima, barulah muncul itu yang namanya hikmah dari ibadah, manfaat dari ibadah, tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sholat, puasa, la'allakum tattaqun, itu syarat dan rukunnya udah dipenuhi. Apakah udah diterima sama Allah? Belum tentu juga. Kalau puasa terjadi dia sombong, kalau puasa kemudian jadi dia merasa lebih mulia dibanding orang lain, maka sekedar sah saja tapi tidak qabul. Demikian juga ngaji di sini maupun ngaji di tempat-tempat lain. Kalau kita sudah memenuhi syarat dan rukunnya ngaji, maka kita kembalikan lagi ngaji kita itu harus memenuhi yang disebut dengan at-tabarri minal hauli wal quwwah. Kita bisa di sini, bisa sampai di sini kumpul terus barang ini bukan karena kebolehan kita, bukan karena kebisaan kita, tapi Allah yang bimbing. Allah yang bimbing. Dari pembukaan kita datang, penutupan datang lagi, tengah-tengahnya ya Allah aja pokoknya Allah yang bimbing. Pembukaan sampai akhir penutupan itu Allah yang bimbing, bukan kebisaan kita. Oleh karena itu permohonan kita kepada Allah itu juga sepertinya harus kita lihat lagi. Boleh nggak kita minta pada Allah menjadi seorang wali? Ya boleh. Diterima nggak sama Allah? Ya belum tentu juga, belum tentu. Pokoknya yang penting itu Allah tidak menghukum kita dengan ibadah-ibadah kita yang serba kurang aja. Ini udah syukur banget, udah alhamdulillah banget. Kalau Allah menghitung, pasti nggak akan ada yang tersisa dari kita. Boleh jadi cakep banget nih bocah nih, ngaji terus. Itu zahirnya. Lahirnya kalau Allah hitung, habis kita diaudit sama Allah itu. Dihitung batinnya juga. Law yu'akhidhukumullahu la'ajjala wa rabbuka dzur rahmah wa yu'akhidhukum
Allah bima kasabun ajala lahumul adab. Kalau Allah mau siksa, kalau Allah mau hitung-hitung sampai ke jeroan-jeroan, ya tentu kita masih banyak kurangnya. Kita di tawakuf ini, di tawakuf malam Rabu ini, itu yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan tetap Allah berikan kita bimbingan untuk bisa terus ngaji, untuk bisa terus mengamalkan apa yang memang harus kita amalkan sebisa kita. Minimal kita mengamalkan rasa syukur kita terapkan bahwasanya Allah sampai sekarang masih memberikan kita nikmat, masih memberikan kita sehat, artinya itu Allah ridho kepada apa yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita, dalam pengajian-pengajian mungkin ada yang kurang berkenan, mungkin ada kurang dari segi bacaan, penjelasan dan lain sebagainya. Saya mohon dibukakan pintu maaf, dan juga tentunya kepada Abah Nunu, Ustaz Haimi, saya juga mohon dibukakan pintu maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Itu saja mungkin sekedar menutup, udah dibawain kerupuknya semuanya dari siap, kayaknya nggak panjang-panjang. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.